Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemkot Surabaya mulai membuka kembali sejumlah pusat keramaian. Di antaranya adalah pusat perbelanjaan, bioskop, hingga sejumlah tempat wisata. Hal ini diharapkan akan sekaligus membangkitkan kembali roda perekonomian di sana. Apalagi ekonomi juga sempat melambat pada PPKM darurat hingga PPKM level 4. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait sejumlah tempat wisata di Surabaya yang sudah mulai dibuka, tersambung bersama saya ada wartawan Surya, Bobby Kolowai di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat petang. Ya, selamat petang, rekan Nila. Bobby, bisa diinformasikan ini di Surabaya tempat wisata mana saja yang saat ini sudah dibuka dan bisa dijadikan rujukan untuk pengunjung? Ya, rekan Nila, jadi kabar gembira bagi warga kita Surabaya. Jadi setelah sempat ditutup ya, mulai pelaksanaan PPKM darurat pada Juli lalu, saat ini sejumlah tempat wisata di kota Surabaya kembali dibuka. Ada dua tempat wisata yang dibuka pada saat ini, diantaranya adalah Kebun Binatang Surabaya dan Surabaya Parkway. Untuk Kebun Binatang Surabaya sendiri telah dibuka sejak hari Minggu kemarin dan disambut antusias warga Surabaya. Sebelum dilakukannya pembukaan pada kemarin, tim asesmen dari Pemkot Surabaya melalui Satgas COVID-19 bersama perwakilan dari pemerintah pusat juga telah melakukan asesmen untuk memastikan protokol kesehatan dilaksanakan dengan baik. Baik itu sebelum memasuki gerbang, saat memasuki gerbang maupun protokol kesehatan yang dilakukan oleh para petugas di sana. Takanila. Setelah dibukanya sejumlah tempat wisata ini, animo dari masyarakat Surabaya sendiri seperti apa, Bobby? Ya, pada hari pembukaan kemarin, hari pertama kemarin pada Minggu, memang pada waktu weekend ya, pada saat weekend, jumlah pengunjung sekitar 2.000 warga. Ini masih berada di bawah kapasitas KBS ya, yang biasanya memuat 20.000 gitu ya. Kemudian pada saat uji coba ini dibatasi menjadi 25% atau sekitar 5.000, sedangkan kemarin baru sekitar 2.000 pengunjung saja. Artinya ini masih di bawah kapasitas. Sekalipun demikian, Satgas COVID-19 juga melakukan pengetatan di seluruh tempat ya, baik sebelum maupun saat berada di dalam KBS. Menariknya ya, salah satu yang menjadi keberatan warga adalah penerapan aplikasi Peduli Lindungi ya, yang mana banyak warga sekalipun mereka telah menerima vaksin ternyata juga belum menginstal aplikasi di ponsel mereka gitu ya, sehingga mereka pun terlebih dahulu diwajibkan oleh Satgas COVID-19 untuk menginstal aplikasi Peduli Lindungi sebelum akhirnya diperbolehkan untuk masuk. Ya, Karina. Oke, Bobby, artinya tempat wisata yang dibuka ini untuk pengunjung diwajibkan untuk mendownload aplikasi Peduli Lindungi. Lalu protokol kesehatan yang harus dipenuhi selama berwisata di Surabaya sendiri seperti apa informasinya? Bisa diulangi kembali? Ya. Oke. Untuk protokol kesehatan yang harus dipenuhi, Bobby, selama berwisata di Surabaya sendiri seperti apa? Kan tadi juga Anda sempat mengatakan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi jika harus berkunjung ke tempat wisata ini. Ya, jadi Pemkot Surabaya berdasarkan asesmen dari Satgas maupun ketentuan dari pemerintah pusat, memang ada sejumlah protokol kesehatan yang harus dipenuhi ya. Ini untuk mengantisipasi adanya terjadinya klaster COVID-19. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berulang kali mengingatkan kepada warga untuk konsisten menjaga protokol kesehatan, sekalipun ada sejumlah relaksasi pembukaan tempat wisata di Kota Surabaya. Di KBS sendiri ini ada sejumlah protokol kesehatan yang harus dipenuhi. Di antaranya saat masuk ke gerbang harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, yang artinya harus telah menerima vaksin bagi orang tua. Nah, bagi orang tua yang kemudian belum menerima vaksin, maka dia diwajibkan untuk vaksin terlebih dahulu. Pemkot Surabaya menyediakan 1.000 dosis di Kebun Binatang Surabaya yang bisa digunakan oleh para pengunjung bagi yang belum menerima vaksin. Sedangkan bagi anak-anak diperbolehkan masuk sekalipun belum vaksin. Syaratnya mereka harus didampingi oleh orang tua yang telah diterima, yang
telah menerima vaksin. Kemudian saat akan masuk ke dalam KBS begitu ya, mereka diharuskan membawa tiket yang sebelumnya telah dibeli melalui online. Jadi pihak KBS tidak memberikan gitu ya tiket secara offline atau loket di KBS, namun pengunjung harus terlebih dahulu membeli secara online. Dan selain itu Satgas COVID-19 KBS juga berjaga di setiap protokol di titik lokasi KBS, yang mana pihak KBS sendiri menerjunkan 85 orang yang mana memastikan gitu ya para pengunjung bisa menjalankan protokol kesehatan, baik menjaga jarak maupun protokol kesehatan lainnya. Inilah. Baik, Bobi Kolowai, wartawan Surya, terima kasih banyak atas laporan Anda. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara, telah terhimpun wawancara dengan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Berikut liputannya untuk Anda. Saya, Pak Kapolres, Pak Dandim, itu selalu menyampaikan, Surabaya ini harus hati-hati dengan gelombang ketiga. Cukuplah kita kena gelombang kedua kemarin. Sekarang waktunya ekonomi kita sudah bergerak. Waktunya masyarakat bisa bekerja. Karena itu satu-satunya kita bisa ekonomi bergerak, masyarakat bekerja dengan tenang, itu adalah pakai protokol kesehatannya. 5M tadi. Yang penting sak-M aja disik. Masker itu loh jadi copot, karena 90% itu ada di maskernya. Karena itu sekarang saya sampaikan, Pak Kapolres juga sama. Beliau turun ke lapangan, Pak Dandim turun ke lapangan, tidak untuk membubarkan, tapi ngeceki siapa sih pakai masker. Mana aja ini. Karena apa? Saya berharap sekarang warga Surabaya berani menegur tetangganya, saudaranya, temennya yang tidak pakai masker. Karena jangan sampai karena kecerobohan atau keteledoran satu orang, akhirnya seluruh warga Surabaya ini melok nanggung ketika naik jumlah yang terkonfirmasi, sehingga masuknya ketat lagi level kita. Kan yang rugi ya warga Surabaya. Sehingga saya selalu dengan Pak Kapolres menyampaikan berulang kali bahwa yang bisa menjaga adalah warga Surabaya. Bahkan sekarang hari ini kalau jenengan tahu, Pak Kapolres inovasi lagi mobil masker. Mari mobil vaksin atau mobil masker. Kita pun juga bergerak lagi ke lapangan dengan masker-masker kita. Dan inilah saya betul-betul dengan inovasinya Pak Kapolres ini, kenapa Surabaya dan Pak Dandim ini bisa turun ya karena terus bergerak masif. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.